kefarmasian adalah tolak ukur yang digunakan bagi tenaga kefarmasian untuk melakukan pelayanan farmasi. Sedangkan pelayanan kefarmasian adalah pelayanan langsung kepada pasien terkait farmasi untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Jenis pelayanan yang ada dua, yaitu pelayanan resep dan pelayanan non-resep. Lalu, resep merupakan sepenuhnya tanggung jawab apoteker. Apoteker tidak boleh merubah isi dari resep tersebut. Dalam resep juga harus dicantumkan selengkap-lengkapnya informasi mengenai apotek dan informasi mengenai pasien. Ada pula salinan resep, yaitu apabila obat pada resep belum ditebus sepenuhnya atau dokter mencantumkan tanda iter pada resep agar si pasien dapat menebusnya kembali. Untuk obat narkotika, psikotropika, itu tidak boleh ditebus di apotek lain. Bolehnya ditebus di apotek yang pertama kali dia menebus resep tersebut. Kemasan yang pertama ada obat racikan, puyer dibungkus dengan kertas perkamen atau cangkang kapsul, sirup dikemas dalam botol, obat tetes mata dikemas dalam botol tetes, bedak tabur dikemas dalam dus bedak, salep atau krim dikemas dalam pot plastik. Yang kedua ada obat jadi, obat tablet atau kapsul dikemas dalam strip lalu dimasukkan ke plastik klip. Obat sirup diserahkan dalam botol dan dus aslinya. Obat tetes mata, bedak tabur, dan salep atau krim diserahkan dalam kemasan aslinya. Etiket dan label. Etiket putih untuk obat yang dipakai per oral atau melalui mulut lalu masuk ke dalam saluran gastrointestinal. Etiket biru untuk obat luar yang dipakai secara dermal atau melalui kulit. Kemudian ada label NI, label kocok dahulu, dan ada label peringatan 1-6. Perbedaan utama antara pelayanan resep tunai dengan kredit adalah pada pelayanan resep kredit setelah resep diperiksa, keabsahan dan kelengkapan resep serta dilakukan perhitungan obat yang diminta dalam resep, selanjutnya tidak dilakukan penerapan harga tetapi pasien langsung diberi nomor urut antrian dan obat disiapkan. Pelayanan non-resep. Pelayanan obat non-resep merupakan pelayanan kepada pasien yang ingin melakukan pengobatan sendiri yang dikenal sebagai swemedikasi. Obat untuk swemedikasi meliputi obat-obat yang bisa didapatkan tanpa resep dokter yang meliputi obat wajib apotek OA, obat bebas terbatas OBT, dan obat bebas OB. Daftar obat wajib apotek. Jenis penyakit yang terdapat dalam OA antara lain gangguan saluran pencernaan, mulut serta tenggorokan, penyakit saluran napas, penyakit yang mengaruhi sistem neuromuskular, antiparasit, dan obat topikal untuk penyakit kulit. Kewajiban apoteker dalam melayani meliputi melakukan penggalian informasi tentang keluhan pasien selengkap mungkin sehingga dapat memulihkan obat yang paling cocok untuk pasien tersebut. Memberikan informasi penting tentang dosis, cara dan aturan pakai, cara penyimpanan, kontraindikasi, efek samping, dan hal lain yang perlu diperhatikan oleh pasien. Kriteria obat yang digunakan untuk swamedikasi tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak di bawah usia 2 tahun, dan orang tua di atas 65 tahun. Tidak memberikan resiko pada kelanjutan penyakit. Penggunaannya untuk memerlukan cara atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia, memiliki resiko khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri. Obat tradisional. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan, bahan yang berupa bahan tumbuhan, hewan, dan mineral, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Obat tradisional dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Obat tradisional yang dapat disediakan di apotek adalah
Produk yang telah memiliki izin edar dari Badan POM diproduksi sesuai cara produksi obat tradisional yang baik CPOTB dan produsernya telah memiliki sertifikat CPOTB. Kosmetik adalah sediaan yang dimaksud untuk digunakan pada bagian luar tubuh untuk membersihkan, mewangikan, atau melindungi dan memelihara tubuh pada kondisi baik. Bahan kosmetik adalah bahan yang berasal dari alam dan atau sintetik yang merupakan komponen kosmetika termasuk bahan pewarna, bahan pengawet, dan bahan tabir surya. Pelayanan kosmetika di apotek dilakukan seperti pelayanan non-resep dengan cara pelanggan meminta suatu produk kosmetik dan petugas melayaninya dan menyerahkan kosmetik tersebut dengan menginformasikan cara penggunaannya. Perbekalan kesehatan rumah tangga. Definisi PKRT adalah alat, bahan, atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan untuk manusia, pengendalian kutu hewan pemeliharaan, rumah tangga, dan tempat-tempat umumnya. Pelayanan PKRT di apotek sama seperti pelayanan obat non-resep. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, dan implan yang tidak mengandung obat digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan, dan memperbaiki fungsi tubuh. Pelayanan alkes di apotek sama seperti pelayanan obat non-resep. Jenis alat kesehatan di apotek meliputi 1. Termometer, masker, penampung urin, perban, plester, kapas, alkohol 70%, alat kompres. 2. Kursi roda, tongkat penyangga tubuh, tensimeter, alat pengukur kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat di apotek besar. Yang ketiga, beberapa alat kesehatan tidak boleh dibeli tanpa resep dokter, misalnya jarum suntik.